Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan. Pada materi yang akan saya bahas di sini, saya akan membahas tentang 7 bab dalam kode etik. Di mana di video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai apa itu kode etik profesi, dan di sini saya akan membahas 7 bab dalam kode etiknya. Sebelum kita bahas ke 7 bab dalam kode etik, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang fungsi dari kode etik. Jadi fungsi dari kode etik itu yang pertama adalah sebagai panduan, di mana fungsi dari panduan ini, kode etik ini memberi bantuan dalam memberikan panduan dengan fasilitas dalam menjalankan pekerjaan profesional, ya. Jadi dari kode etik ini akan muncul yang namanya panduan. Kalau kita sebagai profesional bidan, berarti saat kita menjalankan pekerjaan kita dan menjalankan pelayanan kebidanan kita, itu ada panduannya, yang dimana itu sebagai fungsi dari kode etik. Yang kedua adalah sebagai peraturan, di mana menentukan beberapa peraturan dalam suatu kelompok profesi seperti tanggung jawab moral, tindakan yang standar, nilai-nilai khas suatu profesi, dan juga izin profesi. Itu juga fungsi dari kode etik. Salah satu fungsinya adalah sebagai penentuan peraturan, yang mengatur tentang tindakan, nilai-nilai suatu profesi, dan juga izin profesi. Yang ketiga adalah sebagai disiplin. Sebagai disiplin ini maksudnya adalah mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dengan mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat instrumen yang menjadi peraturan tetap di mana profesi berada. Jadi fungsinya juga sebagai pengatur tindakan, apalagi tindakan-tindakan yang melanggar hukum sifatnya. Yang keempat adalah sebagai pelindung. Sebagai pelindung ini maksudnya adalah melindungi masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang menerima profesi tersebut. Itu fungsi dari kode etik. Jadi dengan adanya panduan, peraturan, pengaturan tingkah laku yang disiplin, itu juga bisa untuk melindungi masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang menerima profesi tersebut. Dan yang kelima adalah memberikan informasi kepada masyarakat di luar profesi. Dalam hal ini adalah klien, kolega, pekerja, masyarakat, yaitu tentang standar sehingga profesi mendapat kepercayaan. Itu adalah fungsi dari kode etik yang kelima, yaitu sebagai pemberi informasi. Selanjutnya kita bahas tentang pentingnya etika. Pada zaman sekarang ini, etik perlu dipertahankan karena tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, manusia yang satu dapat dianggap sebagai saingan oleh sesama yang lainnya. Itulah pentingnya etika yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan saingan? Saingan yang dalam arti lain harus dihilangkan sebagai akibat timbulnya nafsu keserakahan manusia. Jadi kalau tidak ada peraturan, itu manusia akan saling bersaing yang tidak ada aturannya itu. Lalu yang ketiga adalah kalau tidak ada etika yang mengekang, maka pihak yang satu bisa tidak segan-segan untuk melawannya dengan segala cara, karena tidak ada aturannya. Segala cara akan ditempuh untuk menjatuhkan dan mengalahkan lawannya sekedar dapat tercapai tujuannya. 4 prinsip etika dalam kebidanan. Yang pertama adalah autonomi, yaitu memperhatikan penguasaan diri, hak akan kebebasan, dan pilihan individu. Jadi prinsip yang pertama dalam etika kebidanan adalah kita harus memperhatikan penguasaan diri, hak dan kebebasan, dan pilihan individu. Ini berhubungan dengan individu yang akan kita layani. Itu adalah prinsip autonomi. Kita menghargai kebebasan dan pilihan dari individu tersebut untuk memilih apakah menerima pelayan kebidanan yang kita berikan atau tidak.
Yang kedua adalah beneficence. Ya, beneficence ini adalah memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien dan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Nah, sudah jelas ya. Yang ketiga adalah non-malfeasance. Ini tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain dan jangan membuat kerugian. Ini prinsip yang ketiga dalam etika kebidanan. Dan yang keempat adalah justice. Ya, justice adalah prinsip di mana kita harus memperhatikan keadilan dan juga keuntungan. Ya, jadi ada 4 prinsip: autonomi, beneficence, non-malfeasance, dan justice. Kode etik bidan. Kode etik bidan itu sendiri pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Ini sedikit cerita ya tentang terbentuknya kode etik bidan. Nah, lalu selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam tujuan dan bab. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi ada beberapa bab dalam kode etik. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu tentang prinsip dari kode etik. Prinsip yang pertama adalah menghargai otonomi, melakukan tindakan yang benar. Nah, maksudnya menghargai otonomi ini adalah itu tadi, menghargai pilihan-pilihan individu yang kita layani. Lalu yang ketiga ada mencegah tindakan yang dapat merugikan. Yang keempat, memperlakukan manusia dengan adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menjelaskan dengan benar apa saja informasi yang kita dapatkan, kita jelaskan ke klien kita ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang keenam adalah menepati janji yang telah disepakati. Dan yang ketujuh adalah menjaga kerahasiaan atau menjaga privasi klien kita. Baik, untuk 7 bab dalam kode etik itu sendiri ya, ini macamnya. Yang pertama, bab yang pertama adalah kewajiban bidan terhadap klien atau masyarakat. Ini ada 6 butir nanti. Yang kedua adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya, ada 3 butir. Lalu yang ketiga ada kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, ini ada 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya, ini juga ada 3 butir. Dan yang kelima, kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri, ini ada 2 butir. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air, ini ada 2 butir. Dan yang ketujuh adalah penutup, ini ada 1 butir. Nah, inilah 7 bab dalam kode etik. Kita akan bahas satu persatu ya dari butir-butirnya. Yang pertama adalah kewajiban bidan terhadap klien atau masyarakat. Ada 6 butir ya tadi. Butir yang pertama, ini setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Ya, jadi kita saat yang namanya tenaga kesehatan, profesi tenaga kesehatan itu pasti akan disumpah. Sumpah ini fungsinya adalah supaya kita benar-benar bisa menjaga klien kita ya, melayani klien kita ini sesuai dengan kode etik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan yang sudah kita ucapkan dalam tugas pengabdian kita. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan ya. Jadi kewajiban bidan terhadap klien atau masyarakat yang kedua ini butirnya adalah bidan itu harus menjalankan tugas profesinya
dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Ya, dan fungsinya juga salah satunya juga untuk memelihara citra bidan supaya tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi dalam menjalankan tugasnya ini harus mendahulukan kepentingan klien. Kita juga harus menghormati klien, hak klien kita, ya, tidak boleh memaksa, gitu. Dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, itu saat kita menjalankan tugas itu harus berpedoman pada hal ini. Yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ya, jadi tidak boleh, harus adil ya. Dan identitas yang sama maksudnya adalah harus adil. Yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Ya, jadi juga bidan ini juga harus menciptakan suasana yang baik ya dalam hubungan pelaksanaan tugasnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Biasanya dengan kita memberikan penyuluhan, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Nah, itu adalah poin di butir ke-6 ini. Nah, selanjutnya adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi harus totalitas profesional saat memberikan pelayanan. Ini ada pada poin atau butir di kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang kedua, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Ya, jadi bidan juga berhak ya, jika itu sudah di luar kewenangannya, dia berhak mengadakan konsultasi dengan pihak yang lain seperti dokter, mungkin dokter SPOG ya, dan atau kita langsung melakukan rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Ya, jadi kita harus menjaga kerahasiaan data yang klien kita punya, yang kita miliki, ya, kecuali memang itu diminta untuk pengadilan atas kepentingan hukum atau untuk kepentingan si klien tersebut sendiri. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Ini yang pertama, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Dan setiap bidan ini dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Ya, jadi ini kewajiban-kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan. Jadi harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang baik, yang serasi. Ya. Dan untuk dalam melaksanakan tugasnya juga harus saling menghormati baik dengan sesama sejawatnya maupun dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi saling berkolaborasi dengan baik. Lalu kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Ya, jadi bidan itu harus menjunjung tinggi citra profesinya dengan cara menampilkan kepribadian yang baik dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Yang kedua, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, jadi harus mau mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan profesi sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, apabila diminta untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya kita harus bersedia atau kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kebidanan, itu juga kita harus bersedia. Itu kewajiban bidan terhadap profesi. Yang ketiga, ya masih lanjutannya, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Nah, ini kewajiban yang ketiga tentang bidan terhadap profesinya, itu ini kita harus melakukan kegiatan penelitian ataupun pengabdian ya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi bidan. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Ya, kita juga harus selalu ingat menjaga kesehatan diri kita sendiri sebagai bidan, ya, karena itu sudah masuk ke dalam kode etik juga. Agar apa? Agar kita, kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, kita juga dapat melaksanakan tugas profesi kita dengan baik. Yang kedua, setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi, kewajiban dengan profesi ya. Terhadap profesi, sama-sama kita juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Yang pertama adalah setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB, ya, dan kesehatan keluarga dan juga masyarakat. Ya, jadi harus melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan. Jadi apabila pemerintah itu memiliki program di dunia kesehatan, yang mana ini berhubungan dengan pelayanan KIAKB yang ada dalam wewenang kita sebagai bidan, kita juga harus melaksanakannya. Terus yang kedua adalah setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga atau KESKA. Ya, jadi kita juga boleh mengusulkan pemikiran kita untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelayanan KIA KB. Yang ketujuh ya, terakhir bab 7 itu penutup ya. Ada satu poin, yaitu setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia. Ya, jadi sebagai penutupnya, jadi kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari harus menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia, yang mana ada 7 bab dalam kode etik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 7 bab dalam kode etik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share untuk video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe untuk yang belum subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.